Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada kali ini materinya kisi-kisi ujian komprehensif tahun 2021 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI serta fakultas tarbiyah lainnya, Institut Agama Islam Negeri YIN Curup. Semoga kisi-kisi tahun 2021 ini membantu untuk mahasiswa yang akan melakukan ujian komprehensif pada tahun 2022. Kita masuk pada standar 1, yaitu standar kompetensi yang pertama, memiliki pengetahuan ilmu pendidikan dan pembelajaran. Jadi seorang calon guru harus memahami ilmu pendidikan ya dan pembelajaran. Jadi bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas ya, sebagaimana yang sudah dipelajari pada mata kuliah micro teaching. Kemudian rumpun keilmuannya itu ilmu-ilmu kependidikan atau pedagogik ya. Jadi istilahnya ilmu-ilmu kependidikan itu adalah kompetensi pedagogik dan pembelajaran. Ini harus Anda pahami atau Anda kuasai serta belajar kembali. Pada materi pokoknya ada 5. 1. Konsep dasar pendidikan. 2. Perkembangan peserta didik. 3. Model dan strategi pembelajaran di MI atau sekolah SD sederajat ya. 4. Pembelajaran tematik dan terpadu. 5. Evaluasi dan media pembelajaran. Jadi ini pada materi pokok untuk kompetensi atau ilmu pedagogiknya. Jadi pedagogik ada 5 ya. Konsep dasar pendidikan, perkembangan peserta didik, model dan strategi pembelajaran MI, pembelajaran tematik dan terpadu, serta evaluasi dan media pembelajaran. Berikut indikatornya. Jadi indikator pada standar 1 kompetensi pedagogik ini, rumpun keilmuan pedagogik, mahasiswa mampu 1. Mengidentifikasi hakikat dan prinsip-prinsip pembelajaran di MI. Jadi apa-apa saja pembelajaran di MI, apa-apa saja prinsipnya pembelajaran di MI tersebut. MI identik dengan 5 mapel ya, karena dia mengacu kepada guru kelas. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan peserta didik anak usia dini, itu pada MI. Jadi bagaimana perkembangan peserta didik pada usia dini, yaitu pada kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan kelas tinggi 4, 5, dan 6. 3. Mengidentifikasi teori, model, dan strategi pembelajaran. Jadi teori-teori belajar, model-model pembelajaran, dan strategi pembelajaran harus dipahami ya. 4. Memahami penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi memahami evaluasi penilaian atau unsur-unsur penilaian, bentuk-bentuk penilaian hasil belajar peserta didik, baik itu secara kualitatifnya maupun kuantitatifnya dari hasil penilaian tersebut. 5. Mendesain dan menggunakan media pembelajaran. Dia harus menguasai media atau alat bantu dalam belajar ya. Mendesain, mahasiswa bisa berinovasi atau menciptakan sendiri media-media yang bisa digunakan dalam pembelajaran. 6. Menyusun silabus dan RPP atau yang disebut rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi menguasai atau memahami silabus, kemudian dari silabus diturunkan menjadi RPP untuk pertemuan tatap mukanya.
Silabus merupakan kurikulum ya. Jadi turunan dari kurikulum itu ada silabus. Kemudian dari silabus atau kurikulum diturunkan lagi dalam bentuk RPP untuk pertemuan per kelasnya atau di kelas. 7. Menunjukkan kemampuan atau keterampilan mengajar yang profesional. Ini ke ilmu micro teaching-nya ya. Kalau 6 tadi menyusun silabus dan LPP itu ilmu keperencanaannya, ilmu perencanaan. 7. Menunjukkan kemampuan keterampilan mengajar yang profesional itu kepada ilmu micro teaching atau mata kuliah micro teaching-nya. Ini bagaimana tahap-tahap dalam melakukan micro teaching atau ini dia masuk kompetensi profesional ya. Kita masuk pada standar kompetensi yang kedua, yaitu menguasai keilmuan keislaman, kemudian mapel bahasa Indonesia, mapel matematika, mapel IPA, mapel IPS, mapel PKN, dan pendidikan agama Islam. Jadi lebih diutamakan pada 5 mapel, kemudian yang ditambah oleh keinstitusian yaitu keislaman dan pendidikan agama Islam, sehingga dia menjadi 7 ya. Dan rumpun keilmuan pada standar kompetensi kedua sama dengan standar kompetensinya, yaitu mata pelajaran keislaman, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA, IPS, PKN, dan pendidikan agama. Jadi dari 5 mapel ditambah 2 institusi, yaitu bidang keagamaan. Pada materi pokoknya, yaitu 1 keislaman, 2 materi bahasa Indonesia, 3 materi matematika, 4 materi IPA, 5 materi IPS, 6 materi PKN, dan 7 materi pendidikan agama Islam. Untuk materinya. Dan kita masuk pada indikator ketercapai yang harus kita capai, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep keilmuan MI. Jadi di indikatornya atau tingkat pengukuran keberhasilan mahasiswa ujian komprehensif yang dinilai adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep keilmuannya, konsep keilmuan di MI. 2. Mendeskripsikan konsep dasar ilmu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan pendidikan agama Islam. Jadi mendeskripsikan konsep dasarnya ya. Apa itu capaian pada materi bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya. Pada kelas tinggi dan kelas rendah ini berbeda ya. 3. Menganalisis teori dan konsep-konsep yang terdapat dalam keilmuan bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan pendidikan agama Islam. Jadi apa konsep-konsep dalam pembelajaran 5 mapel ini yang ditambah 2 dengan keinstitusian. Kita masuk pada standar kompetensi yang ketiga, yaitu mahasiswa dituntut menguasai ilmu-ilmu penelitian. Ya, jadi, ilmu penelitian. Rumpun keilmuan pada ilmu penelitian yaitu metodologi penelitian dasar. Iya, penelitian dasar ya, metodologi penelitian dasar. Kemudian materi pokoknya, metodologi penelitian, statistik pendidikan, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan eksperimen, serta penelitian kepustakaan, yang ditambah juga dengan penelitian PTK. Jadi ini materi pokok pada menguasai ilmu-ilmu penelitian. Jadi menguasai atau materinya metodologi penelitian Anda pelajari, statistik pendidikan, penelitian kuantitatif, kualitatif, dan eksperimen, serta penelitian kepustakaan.
Kemudian indikator ketercapaian atau indikator yang dituntut dari mahasiswa, yaitu mahasiswa harus mampu. Satu, memahami konsep dasar statistik, deskriptif, dan statistik inferensial. Jadi memahami konsep dasar statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dua, memahami penggunaan statistik untuk mengolah data hasil penelitian. Memahami ilmu-ilmu statistik ya, memahami penggunaan statistik untuk mengolah data hasil penelitian. Tiga, memahami konsep dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi konsep dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif harus dipahami. Kualitatif yaitu deskriptifnya, sementara kuantitatif adalah ke angka-angka ya, hitungan. Empat, memahami penerapan prinsip-prinsip penelitian. Jadi apa-apa saja prinsip-prinsip dan jenis-jenis penelitian tadi ya, yang di atas sudah diuraikan, Anda harus pahami. Kemudian 5, membedakan ciri-ciri penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan. Jadi apa saja ciri-ciri dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan. Jadi ada ciri-cirinya. Jadi ini indikator-indikator yang harus dicapai oleh mahasiswa untuk menghadapi ujian komprehensifnya. Kita lihat kembali pada indikator-indikator ya. Pada indikator pertama itu mahasiswa mengidentifikasi pada indikator keprofesionalan atau pedagogik. Mahasiswa mengidentifikasi hakikat dan prinsip-prinsip pembelajaran di MI. 2, mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan peserta didik atau anak usia dini di MI. 3, mengidentifikasi teori model dan strategi pembelajaran. 4, memahami penilaian hasil belajar peserta didik. 5, mendesain dan menggunakan media pembelajaran. 6, menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 7, menunjukkan kemampuan atau keterampilan mengajar yang profesional. Indikator pedagogik tadi ya. Kemudian kita lihat juga kembali indikator pada bidang keilmuan atau mapel ya, mata pelajaran. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep keilmuan MI. 2, mendeskripsikan konsep dasar ilmu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan pendidikan agama Islam. 3, menganalisis teori atau konsep-konsep yang terdapat dalam keilmuan bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan pendidikan agama Islam. Sesuai dengan rumpunnya yaitu 5 mapel ya. Jadi MI ini dia dipersiapkan untuk menjadi guru kelas, maka harus memahami 5 mapel yang ditambah dengan keislaman atau keinstitusian, yaitu pendidikan agama Islam dan konsep dasar keislaman. Kita lihat pada indikator ketiga, yaitu yang bidang ilmu penelitian. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistik, deskriptif, dan statistik inferensial. 2, memahami penggunaan statistik untuk mengolah data hasil penelitian. 3, memahami konsep dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. 4, memahami penerapan prinsip-prinsip penelitian. 5, membedakan ciri-ciri penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan. Itu indikator-indikator yang harus dikuasai untuk persiapan menghadapi ujian komprehensif ya. Demikian saja kisi-kisi ujian komprehensif tahun 2021, semoga menjadi gambaran untuk tahun 2022 bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah, terkhusus pada mahasiswa PGMI YIN Curup
Dan mungkin saja materi ini atau kisi-kisi ini juga mempunyai persamaan dengan institusi-institusi lainnya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.